Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Hidayat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi berjudul Strategi Penguatan Jaringan dan Akses Internet sebagai bagian penting dari pembangunan infrastruktur TIK di lingkungan pemerintah daerah. Paparan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pembangunan digital tidak akan berjalan tanpa pondasi utama, yaitu jaringan dan akses internet yang kuat, stabil, dan merata. Infrastruktur TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala sarana fisik dan non-fisik yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan mengakses data dan informasi secara digital. Transformasi digital sudah menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Pemerintah daerah kini dituntut untuk memberikan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, efisien, dan transparan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua daerah memiliki kesiapan infrastruktur, khususnya dalam hal jaringan internet. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta keterbatasan anggaran dan SDM membuat banyak daerah masih tertinggal dalam hal akses internet. Ini menjadi penghambat utama dalam upaya digitalisasi pemerintahan. Apa sih pentingnya jaringan internet? Jaringan internet bukan hanya fasilitas pelengkap, melainkan pondasi dari seluruh sistem pemerintahan berbasis digital. Layanan seperti eKTP, e-office, e-budgeting, dan e-sakip, dan berbagai platform pengaduan masyarakat sangat bergantung pada koneksi internet yang andal. Tanpa jaringan, semua aplikasi tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Selain itu, jaringan yang baik juga memungkinkan integrasi data antar dinas atau antar instansi yang penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis data yang efisien dan akuntabel. Namun, membangun jaringan bukan hal yang mudah, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Beberapa tantangan yang umum terjadi antara lain: 1. Terbatasnya infrastruktur jaringan, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Yang kedua, biaya pembangunan dan operasional yang tinggi, sehingga perlu skema pembiayaan yang tepat. Ketiga, kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia teknis di lingkup pemerintah daerah untuk mengelola sistem jaringan. Yang keempat, ketergantungan tinggi pada vendor swasta yang kadang membuat daerah tidak memiliki kontrol penuh atas infrastruktur yang mereka gunakan. Menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa solusi strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama, berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pusat seperti Kementerian Kominfo dan Bakti untuk membangun jaringan internet desa atau kawasan pelayanan publik. Program ini sudah berjalan dan bisa diakses oleh daerah melalui permohonan resmi. Kedua, memperkuat jaringan antar instansi dengan pembangunan fiber optik yang lebih stabil dan mampu mengakomodasi kebutuhan data besar. Ketiga, memanfaatkan teknologi alternatif seperti jaringan wireless atau satelit, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau kabel fiber. Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dengan pelatihan bagi ASN yang menangani bidang TIK agar tidak terus bergantung pada vendor. Sebagai ilustrasi nyata, kita bisa melihat kasus di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setelah dilanda gempa besar beberapa tahun lalu, infrastruktur jaringan di Sigi hancur total. Namun, pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Melalui kerjasama dengan Bakti, Kominfo, dan penyedia layanan lokal, jaringan internet dibangun kembali secara bertahap. Kini, mereka berhasil mengaktifkan kembali layanan e-office, sistem informasi sekolah, dan pengaduan masyarakat secara daring. Sigi menjadi contoh bahwa meski kondisi fisik daerah terbatas, dengan strategi yang tepat, digitalisasi tetap bisa dijalankan. Dari paparan di atas, saya menyarankan beberapa langkah konkret bagi pemerintah daerah yang ingin membangun infrastruktur jaringan yang kuat. Di antaranya 1. Menyusun roadmap pengembangan jaringan TIK selama 3 hingga 5 tahun dengan target yang realistis. 2. Melakukan pemetaan wilayah bank spot dan menentukan prioritas layanan yang paling mendesak untuk didukung koneksi internet. Ketiga, mengalokasikan anggaran TIK tidak hanya untuk pembelian perangkat keras, tetapi juga untuk biaya langganan bandwidth, pelatihan, dan pemeliharaan jaringan. Dan membentuk tim teknis internal agar pemerintah daerah tidak terus-menerus bergantung pada vendor luar. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, maka dampaknya akan sangat signifikan. Di antaranya, layanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, baik oleh masyarakat di kota maupun di desa. Data antar instansi menjadi lebih terintegrasi dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis data. Transparansi meningkat karena masyarakat bisa mengakses informasi dan layanan secara langsung. Juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun ikut naik karena layanan terasa nyata dan efisien. Sebagai penutup dari sisi utama, saya ingin menekankan bahwa tanpa jaringan yang kuat, semua program digitalisasi hanya akan menjadi slogan. Jaringan adalah prasyarat utama dari sistem e-government yang berjalan efektif. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan pembangunan jaringan dan akses internet sebagai prioritas dalam rencana pembangunan daerah. Sebagai kesimpulan, pembangunan jaringan dan akses internet merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi digital di pemerintahan daerah. Tanpa infrastruktur TIK yang memadai, layanan publik digital seperti eKTP, e-office, dan sistem informasi lainnya tidak akan berjalan optimal. Pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan minimnya SDM melalui strategi kolaboratif, penguatan KPS, serta rencana jangka panjang. Studi kasus Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa dengan kemauan dan dukungan yang tepat, digitalisasi dapat diwujudkan bahkan di wilayah dengan keterbatasan. Oleh karena itu, penguatan jaringan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga strategi pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Demikian paparan presentasi saya mengenai strategi penguatan jaringan dan akses internet sebagai bagian dari infrastruktur TIK pemerintahan daerah. Saya berharap paparan ini dapat memberikan gambaran praktis bagi kita semua dalam memahami bagaimana langkah awal digitalisasi seharusnya dibangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.